Bagi pengendara yang kerap melintas di antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pasti mengenal jalur Tengkorak Cadas Pangeran. Disebut jalur Tengkorak karena jalan sepanjang 3 km ini memiliki tikungan berkelok tajam dengan sejumlah tanjakan dan turunan curam. Salah satu sisinya berupa jurang yang cukup dalam, sementara di sisi lain berdiri tebing cadas dengan rindangnya pepohonan. Jalan yang dibangun tahun 1809 ini kemudian sohor sebagai tempat angker dan berbahaya yang kerap merenggut korban jiwa. Mitos pun berkembang di masyarakat, yaitu jika ingin selamat saat melintas di Cadas Pangeran, pengendara sebaiknya melakukan ritual tertentu sebagai penolak bala. Dulunya Cadas Pangeran itu bukan Cadas Pangeran, Gunung Cadas dipanggilnya. Nah, di sebelah Cadas Pangeran sekarang, di atasnya juga di situ ada Gunung Cupu. Nah, Gunung Cupu itu mungkin yang disebut Cupu itu wadah. Ya, segala mungkin pekakas, kata orang tua mah yang dipanggil bangsa parabot dulu. Nah, tempatnya mungkin di situ. Nah, sudah selesai dibangun Cadas Pangeran. Nah, diganti julukannya Cadas Pangeran. Nah, dulunya Gunung Cadas. Ya, sesudah jadi Cadas Pangeran, orang mana saja yang lewat ke Cadas Pangeran dulu harus mendaburkan uang logam. Kalau enggak uang, rokok katanya. Tapi katanya itu juga nyata, di Abah juga ngalami gitu. Sudah pernah lihat orang yang lewat ke Cadas Pangeran, jadi yang dipanggil peribahasa Sunda mah sompral. Nah, itu banyak yang kejadian dulu. Nyampe sekarang juga suka ada. Kalau rokok memang sepanjang jalan juga suka terjadi yang mogok. Jadi itu aja, buang rokok aja, 1 batang aja. Nanti juga diselamatin gitu. Sejak dulu, Cadas Pangeran menyimpan berbagai kisah mistis yang membangkitkan bulu roma, mulai dari kemunculan ular raksasa dari dasar jurang, sosok raksasa berbulu hitam lebat, menyeramkan, sampai penampakan wanita cantik di tepi jalan yang meminta tumpangan. Semuanya dianggap sebagai penyebab seringnya terjadi kecelakaan di Cadas Pangeran yang merenggut nyawa. Benarkah demikian? Tentunya sulit dibuktikan kebenarannya. Macam ada yang nyebrang padahal nggak ada gitu kan. Banyak yang cilaka gitu. Mobil, motor juga gitu. Jangankan orang lain, Abah sendiri pernah tuh di jembatan situ boncengan. Kelihatannya ada yang nyebrang padahal nggak tahu yang nyebrang tahu apa. Ngerem ngedadak, ya langsung dibalik. Penumpang perempuan itu ya kita narik ke ojek gitu, ya bawa dari sana. Ada situ kan ada batu pecah di sana. Nah, di situ waktu kita mau dulu kok jadi motor ini jadi ringan. Oh, dilihat sudah nggak ada. Gitu. Saya juga aneh lihat barang but panjang gitu, pakaiannya putih. Bahkan kan sopir truk aja ya mengalami, dia ada dari Cadas Pangeran, dia menumpang cewek mau turun di jembatan itu, tahu-taunya dilihat udah nggak ada. Keangkeran kawasan Cadas Pangeran memang diyakini warga tak lepas dari adanya para penguasa goib yang bersemayam di sekitar lokasi. Mereka kerap kali menampakkan dirinya dengan berbagai wujud. Pengendara yang melintas tentu saja akan kaget dan kehilangan konsentrasi. Untuk mencari aman, masyarakat setempat menyarankan agar para pengendara tetap waspada dengan selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan.
katanya, kata orang desa ada penunggunya katanya gitu. Itu teh ya 3 katanya, ular sama kera sama harimau. Ular mah suka melintas ke jalan gitu, jadi penuh. Kalau ada yang lewat suka melintas lama, besar gitu ularnya. Belang, ular piton. Ada 8 meteran lebih lah. Pokoknya sepanjang jalan aja. Nggak kelihatan kepalanya, nggak kelihatan ekornya gitu. Uraba dulu, walaupun kita orang sini, hati-hati. Yang namanya cadas pangeran, kita harus tertib, harus hati-hati. Kata peribahasa Sunda, jangan sompral, gitu. Jangan sombong lah, gitu. Dan kondisi yang paling sulit pada saat itu adalah di Sumedang. Karena di Sumedang medannya terdiri dari batu-batuan dan cadas. Sehingga pembuatan Jalan Raya Pos ini tentu menghadapi kesulitan dari cara pembobokan cadas tersebut. Pada saat itu perlakuan pembobokan itu hanya menggunakan dengan alat-alat yang sederhana, yaitu hanya cangkul, tatah, dan scoop. Sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan, tidak mungkin pembuatan jalan tersebut selesai. Nah, rekrutmen untuk pekerja pembuatan jalan Cadas Pangeran itu terdiri dari masyarakat Sumedang dan di luar Sumedang pun banyak. Itu diceritakan di Indramayu, Tasik, Garut. Itu banyak juga yang ikut bekerja membuat jalan pos Anyer Cadas Pangeran. Dan ini jumlahnya banyak, ribuan. Dan sesungguhnya apabila kita membaca naskah atau buku tinggalan dari masa lalu, sebetulnya mereka itu diberikan upah. Kalaupun ada korban yang meninggal itu kebanyakan karena keletihan. Kedua, pada saat itu terjadi wabah malaria, penyakit malaria yang mewabah, sehingga banyak pekerja-pekerja itu yang meninggal. Sistem kerja paksa dilakukan Dendels di Cadas Pangeran kemudian memancing kemarahan Pangeran Kusumadinata ke-9 yang dikenal juga dengan Pangeran Cornel. Ketika Dendels datang untuk melakukan pengecekan jalan, Pangeran Cornel dengan berani menghadapinya. Ia menjabat tangan Dendels dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan yang memegang hulu keris sebagai ancaman. Dendels menjadi terkejut dan menanyakan apa sebabnya. Situasi ini Pangeran Cornel hadir untuk membela rakyatnya. Dengan simbol jabat tangan Gubernur Jenderal William Dendels itu disambut dengan tangan kiri Pangeran Cornel dan tangan kanannya memegang keris naga sastra. Dan Pangeran Cornel berujar, kenapa pembangunan jalan Cadas Pangeran ini tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan, karena hanya menggunakan alat-alat sederhana. Keberanian Pangeran Cornel untuk membela rakyat membuat Gubernur Jenderal Dendels melunak. Ia kemudian menyerahkan pekerjaan berat membangun jalan di Cadas Pangeran pada pasukan Zeni Tempur. Sementara para pekerja pribumi hanya diminta membantu ala kadarnya. Peristiwa keberanian Pangeran Cornel menghadapi Dendels sampai kini terabadikan dalam bentuk patung yang ada di sisi jalan Cadas Pangeran. Tetapi apabila Tuan Gubernur Jenderal Dendels tidak mengindahkan alasan kami, saya siap membela rakyat saya. Nah, sehingga dengan kedudukan itu, dengan penjelasan Gubernur Jenderal, penjelasan dari Pangeran Cornel terhadap Gubernur Jenderal Dendels ini bisa dipahami oleh Gubernur Jenderal Dendels. Kalau bahasa Sunda itu dalam naskah itu kena sima, kena karismatiknya Pangeran Cornel, sehingga Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini memerintahkan pasukannya untuk menggunakan
kepemimpinannya. Yang akhirnya tentu masyarakat Sumedang pada saat itu terhindar dari sanksi berat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sisi kepemimpinannya beliau orangnya sederhana dan dermawan. Banyak juga tanah-tanah yang beliau miliki itu diwakafkan untuk kepentingan masyarakat, baik dari sisi kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan umum lainnya, pendidikan dan sebagainya. Sumedang pada saat Pangeran Kornet itu penghasil kopi yang besar ya dan baik, itu terbukti dengan catatan-catatan masa lalu yang sangat gemilang terhadap sosok Pangeran Kornet tersebut. Karena Pangeran Kornet itu orang yang cerdas. Dia melakukan sebuah upaya penelitian terhadap kopi tersebut. Sehingga ada perlakuan pertanian yang diterapkan pada masa Pangeran Kornet dan hasilnya memuaskan. Setelah 100 tahun dari pembangunan awal Jalan Raya Pos di wilayah Cadas Pangeran, dibuatlah jalan baru pada tahun 1908. Ketika Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Pangeran Arya Surya Atmaja atau Pangeran Mekah. Posisinya tepat berada di bagian bawah Jalan Raya Pos yang digagas Dendels. Jalan Cadas Pangeran pernah mengalami longsor. Itu kurang lebih tahun 90-an ya. Pernah terjadi longsor dan terjadi pelebaran juga dan pembuatan jalan raya yang baru. Jadi jalan raya Cadas Pangeran itu yang asli yang atas. Yang bawah itu pada masa pembuatan pimpinan Pangeran Arya Surya Atmaja, Pangeran Mekah. Jadi yang asli itu yang atas. Yang bawah itu jalan baru. Itu dibuat pada masa Pangeran Mekah tahun 1915-an. Nilai sejarah yang tersimpan di Cadas Pangeran kini seakan terkubur oleh maraknya cerita-cerita mistis akibat kecelakaan yang banyak merenggut korban. Padahal bukan tak mungkin, faktor kelelahan dan kelalaian para pengendara menjadi penyebabnya. Sudah selayaknya kita semua waspada dan tetap berdoa kepada Tuhan agar selalu selamat di perjalanan.